Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa buat matematik lovers dimanapun kalian berada. Materi selanjutnya yaitu mengenai fungsi. Ya, oke, yang pertama adalah pengertian fungsi. Fungsi atau pemetaan, jadi fungsi itu biasa disebut juga dengan pemetaan ya, merupakan relasi khusus, sering juga disebut relasi fungsional. Ya, oleh sebab itu, tidak semua relasi adalah fungsi, tetapi semua fungsi pasti relasi. Suatu relasi dari himpunan A ke himpunan B dikatakan fungsi jika semua anggota himpunan A dipasang tepat satu anggota himpunan B. Ya, jadi maksudnya itu semua anggota himpunan A itu memilih satu di anggota himpunan B. Kalau untuk himpunan B boleh tidak dipilih, ya, tidak masalah. Yang penting himpunan A itu harus memilih semua di B, tapi cuman memilih satu aja. Nah, kalau misalnya semua harus memilih, berarti himpunan A itu tidak boleh tidak ada yang memilih. Nah, kalau misalnya ada himpunan A itu anggotanya tidak memilih, berarti itu bukan fungsi, ya. Atau kebalikannya, misalnya anggota himpunan A itu ada yang memilih lebih daripada satu, berarti itu juga bukan fungsi, ya. Jadi, dikatakan fungsi itu jika yang pertama, semua anggota himpunan A itu memilih satu anggota di himpunan B, terus yang kedua, tidak boleh tidak ada yang memilih. Jadi himpunan anggota A itu harus memilih semua, tidak boleh tidak ada yang memilih. Kalau ada yang tidak memilih, berarti itu bukan fungsi. Terus yang ketiga, anggota himpunan A tidak boleh memilih lebih daripada satu di anggota himpunan B yang bercabang, ya. Cabang-cabang itu berarti tidak boleh. Nah, kalau misalnya ada yang memilih lebih daripada satu ke anggota himpunan B, berarti itu dikatakan bukan fungsi, ya. Oke, himpunan A adalah daerah asal atau domain. Jadi nanti dalam fungsi itu, himpunan A itu dikatakan domain atau daerah asal. Kemudian himpunan B itu dikatakan daerah kawan atau kodomain. Ya, diingat ya. Kemudian anggota himpunan semua pemetaan domain ke kodomain di B adalah daerah hasil atau range. Ya. Oke, sekali lagi, himpunan A, anggota himpunan A itu disebut daerah asal atau domain, himpunan B itu disebut daerah kawan atau kodomain, dan himpunan di B yang dipilih dari himpunan A itu berarti adalah range-nya. Nah, kalau misalnya himpunan B itu dipilih semua dari himpunan A ke himpunan B, kemudian himpunan A itu memilih semua di B, berarti semua anggota himpunan B atau daerah kodomain itu semuanya disebut rank-nya, ya. Tapi kalau misalnya di himpunan B itu cuma beberapa aja, tidak semua yang dipilih, nah berarti yang rank-nya atau daerah hasilnya itu adalah yang anggota yang dipilih-pilih saja dari himpunan A itu, ya. Jadi yang himpunan B itu yang dipilih dari himpunan A itu disebut daerah hasil atau range. Ya, tolong dihafalkan, diingat pengertiannya. Oke, untuk lebih jelas memahami tentang fungsi, kita langsung ke contoh soal ya. Oke, tentukan yang mana fungsi. Nah, ini ada 4 gambar. Gambar ini adalah gambar diagram panah. Ya, sesuai dengan pengertian tadi, kalau yang mana merupakan fungsi itu adalah yang pertama dilihat adalah himpunan A-nya, ya. Apakah himpunan A-nya itu memilih satu di B, ya, memilih satu di B dan harus memilih semua, yang A itu harus memilih semua dan memilihnya cuma satu. Kalau misalnya ada yang tidak memilih, berarti bukan fungsi. Atau kalau misalnya memilih lebih daripada satu, 2, 3 di B, berarti dia juga bukan fungsi, ya. Oke, ini adalah 4 diagram panah. Kita lihat dulu diagram panah yang pertama, ya. Kita lihat diagram panah yang pertama. Lihat himpunan A-nya, anggotanya adalah 1, 2, 3, B-nya A, B, C. Nah, kemudian dari himpunan A ke himpunan B, itu himpunan A-nya itu anggotanya memilih semuanya, ya.
memilih semuanya, dan memilihnya cuma satu di B. Satu memilih B, dua memilih B, tiga memilih B. Nah, karena semua anggota himpunan A itu memilih semua, atau tidak ada yang tidak memilih, dan memilihnya cuma satu, nah berarti gambar diagram panah yang pertama adalah fungsi. Ya. Oke, sekarang kita lihat gambar diagram panah yang kedua. Ya. Himpunan A itu memilih semua, ya. 1 2 3 memilih semua di B. Cuman kita lihat di sini anggota himpunan A yaitu 2 itu memilih 2 di B. Yaitu 2 itu memilih A dan 2 juga memilih C. Nah, karena dari anggota himpunan A itu ada memilih 2, berarti gambar yang kedua ini bukan fungsi, ya, karena dia memilih lebih daripada satu, yaitu di duanya. Nah, berarti gambar yang kedua bukan fungsi. Oke, lanjut ke gambar yang ketiga ya. Gambar yang ketiga ini adalah himpunan A dan himpunan B-nya. Nah, di sini kita lihat anggota himpunan A itu ternyata di sini ada yang tidak memilih, yaitu di anggota 2. Himpunan A nomor yang 2 ya. Nah, 2 itu tidak memilih. Ya. Nah, berarti gambar yang ketiga ini bukan fungsi. Nah, selain 2 itu tidak memilih, yang ketiga ini, angka ketiga, anggota himpunan A yang 3 ini memilih 2 di B, yaitu A dan C. Nah, berarti yang ketiga ini juga bukan fungsi. Alasannya karena yang pertama, yaitu yang pertama ini tidak memilih, dan yang kedua itu alasannya ada yang memilih lebih daripada satu. Berarti gambar ketiga bukan fungsi. Oke, lanjut yang keempat, gambar keempat. Nah, gambar keempat ini kita lihat himpunan A anggotanya memilih semuanya memilih semua, ya, semuanya memilih di B, dan memilihnya cuma satu ke A, 2 ke B, 3 ke C. Nah, karena himpunan A itu memilih semua dan memilihnya cuma satu, berarti gambar 4 adalah merupakan fungsi. Ya, gitu ya. Oke, contoh kedua adalah tentukan domain, kodomain, dan range dari yang pertama adalah A, himpunan A, himpunan B-nya, A-nya 1, 2, 3, 4, 5, B-nya A, B, C, D ya. Yang B-nya gambarnya diagram panahnya seperti ini, ya. Oke, sekarang kita menentukan domain, kodomain, dan range dari masing-masing soal ya. Kita jawab dulu yang A, ya. Domain, kodomain, range. Oke, sekali lagi pengertiannya adalah domain itu adalah daerah asal atau himpunan A. Jadi semua anggota himpunan A itu disebut domain. Kodomain itu adalah semua anggota himpunan B disebut kodomain. Sedangkan range itu adalah lihat di B-nya himpunan B atau di kodomain, dan yang dipilih oleh himpunan A, anggota himpunan A itu adalah range. Jadi di himpunan B yang dipilih atau yang dikenai panah dari himpunan A itu adalah range-nya ya. Oke, kita lihat domain himpunan A. Jadi tulis semua anggota himpunan A adalah domainnya ya. Pakai kurung kurawal, kemudian tulis 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu disebut domain ya. Kemudian kodomainnya adalah semua anggota himpunan B. Kurung kurawal
A, B, C, D. Nah, itu adalah kode mainnya. Nah, sekarang range-nya kita lihat yang B. Nah, dari yang B itu yang dipilih dari A itu yang mana aja? Ternyata yang dipilih adalah yang A, B, dan C. Nah, D itu tidak dipilih, berarti D tidak termasuk sebagai range atau daerah hasil. Berarti yang ditulis adalah A, B, dan C. Ya, gitu ya. Oke, itu domain, kodomain, dan range untuk soal yang A. Sekarang yang B. Tulis dulu domain, kodomain, daerah kawan ya, dan range atau daerah hasil. Oke, domainnya adalah himpunan A. Himpunan A berarti anggotanya K, A, M, dan I. Itu kurung awal. Kodomain semua anggota himpunan B. Berarti D, U, dan A. Sedangkan range-nya adalah lihat anggota himpunan B. Yang dipilih yang mana? Yang dipilih adalah D, U, dan A. Nah, D, U, dan A ini berarti semua anggota himpunan B dipilih oleh anggota himpunan A. Berarti semua anggota himpunan B termasuk ke dalam range, ya. Jadi D, U, dan A. Ini sama, ya, sama antara kodomain dan range karena range-nya itu kan ya semua yang dipilih dari himpunan B. Ya, karena kebetulan semua anggota himpunan B itu dipilih, berarti range-nya adalah sama dengan kodomainnya. Ya. Ya, latihan soal ya. Yang pertama, buatlah diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan dari soal cerita berikut. Dua himpunan A dan B berikut menunjukkan hubungan antara anak dan ukuran sepatu yang dipakai. Ya, jadi nama fungsinya adalah ukuran sepatu. Oke, ukuran sepatu Agung adalah 39. Ukuran sepatu Bian adalah 42. Ukuran sepatu Ciko adalah 40. Ukuran sepatu Dina adalah 42. Ukuran sepatu Elang adalah 41. Ukuran sepatu Pian adalah 39, ya. Jadi kalian buat diagram panahnya, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutannya, ya. Oke, latihan soal yang kedua adalah kalian menentukan yang mana merupakan fungsi, ya. Ini ada 4 buah gambar diagram panah. Kalian menentukan yang mana dari 4 gambar tersebut yang merupakan fungsi, ya. Oke. Yang ketiga, tentukan domain, kodomain, dan range dari 3 gambar ini ya. 3 gambar diagram panah. Yang A, domain kodomainnya sama range-nya yang mana? Yang B, domain kodomain sama range-nya yang mana? Yang C, domain kodomain dan range-nya yang mana? Jadi kalian tinggal menyebutkan aja domainnya yang ini, kodomain yang ini, dan range-nya yang ini, ya. Oke, demikian untuk materi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian mengerti, semoga kalian paham. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.